ada kejadian-kejadian yang ya boleh dikatakan akhirnya viral di basket. Gini, kita di podcast pemain cadangan bukan selalu mencari viralnya, tapi selalu banyak yang melaporkan nih. Dari kejadian ada yang mukul, ada yang waktu itu main 3x3 ya kita lihat emang tidak sesuai dengan apa ya? Kaidah bermain basket. Terus masalah tidak sportif ada pelatih yang meminta pemain untuk masukin bola kering sendiri dan lain-lain. Ya. Contoh yang kejadian yang viral banget tuh yang 3x3. Setelah kita cek ternyata itu bisa dibilang itu lebih ke daerah. Gitu. Oke, sebenarnya bukan DPP. Walaupun viralnya gila-gilaan, tapi sebenarnya bukan ranahnya DPP. Betul. Jadi walaupun lu mention ke Budi Jiwandono, lu mention ke Perbasi Ina. Kan Bapak pernah ngalamin ya? Mention ke... Halo semuanya, kita kembali lagi di From The Bench. Waduh, langsung rame berempat. Waduh, ini serius banget nih. Karena kita mendatangkan dari DPP, Waketum Bidang Organisasi, Mas Dima, apa kabar? Alhamdulillah. Dan juga Waketum Bidang SDM, Koitop. Apa kabar Koitop? Baik. Dan saya Waketum, nggak ada bedanya. Nah, kita mendatangkan ini adalah sebenarnya melanjutkan obrolan yang selalu muncul. Betul. Ya, ada kejadian-kejadian yang ya boleh dikatakan akhirnya viral di basket. Gini, kita di podcast pemain cadangan bukan selalu mencari viralnya, tapi selalu banyak yang melaporkan nih. Dari kejadian ada yang mukul, ada yang waktu itu main 3x3 ya kita lihat emang tidak sesuai dengan apa ya? Kaidah bermain basket. Terus masalah tidak sportif ada pelatih yang meminta pemain untuk masukin bola kering sendiri dan lain-lain. Dan sebenarnya orang-orang ini nih kalau di DPP yang pusing. Nah, dalam pembicaraan kita biasanya adalah dengan banyaknya laporan-laporan tersebut, memang akhirnya kita melempar. Ini harusnya ada pernyataan-pernyataan yang cukup memberikan informasi cukup ya dari Perbasinya langsung. Gimana sih ini sebenarnya lahannya siapa untuk memberikan aturan atau penegakan hukuman, sanksi? Apakah semuanya ke DPP? Karena kalau gue ya, DPP itu pusat, ngurusinnya lebih besar nih. Apakah sampai yang urusan itu segala macam, apakah tetap DPP atau gimana? Mas Dimas silakan. Ya mungkin kalau kita ambil analogi polisi juga kan nggak mungkin ya semua ke Mabes Polri ya. Kan ada Polsek, Polres, Polda gitu kan. Oke. Itu menjawab banget. Analogi paling mudah kan gitu sebenarnya. Pengadilan pun begitu. Ya kan ada jenjangnya. Jadi mungkin memang saat ini yang kami sadari memang saya akhirnya jadi harus ngecek dulu semua peraturan yang ada 2 hari kemarin karena Kak Ogi bilang mau bahas ini. Memang masih ada kekurangan gitu dari sisi regulasi Perbasi yang memang belum mengatur secara jelas si jenjang pemberian sanksi itu. Kalau jenis dan klaster sanksinya itu udah ada. Jadi kita punya peraturan organisasi tentang etik dan disiplin. Itu di situ udah ada pelanggaran ringan, pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Itu udah dari periode-periode sebelumnya. Memang yang sekarang ini ya karena memang mungkin zamannya berubah juga ya, ada sosial media dan lain-lain. Nah, kita harus mengupgrade juga, mengupdate juga peraturan organisasi kita agar sesuai lah dengan yang terjadi saat ini. Jadi memang ada beberapa yang sekarang sebenarnya bukan karena viral-viral ini, tapi dari awal kepengurusan yang baru ini kita kan lagi menginventarisir peraturan-peraturan organisasi. Salah satunya tentang sanksi ini, supaya kita nanti ke depannya lebih jelas dan baku gitu ada ukurannya. Sebenarnya kan namanya pertandingan itu pasti ada rekomendasi dari Perbasi di tingkat yang dimana mereka menyelenggarakan pertandingan itu gitu. Misalkan di kota Bandung, berarti rekomendasinya di kota Bandung. Kalau kita pakai itu berarti sebenarnya untuk pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, yang pertama kali akan mengeluarkan sanksi atau memeriksa kasus yang terjadi itu pasti yang mengeluarkan rekomendasi gitu. Boleh sedikit ya, maaf ya. Jadi misalnya gini, contoh ya diselenggarakan di Bandung misalnya. Di Bandung nih ya. Misal. Ini Bandung, tapi berarti yang memberikan rekomendasi adalah DPC. Perbasi Kota Bandung. Perbasi Kota Bandung, DPC itu Pemkot, Pemkot. Tapi kalau
pesertanya ada dari luar Bandung, apakah itu tetap rekomendasinya dari? Kalau pesertanya udah dari luar Bandung itu biasanya rekomendasinya dari Pemprov. Oke, DPD itu Ya, Jawa Barat. DPD Jawa Barat, betul. Kalau jadi dia sistem dan ini juga sama lagi lagi diupdate juga peraturan organisasi kita tentang kompetisi. Karena saya dengar tuh, karena kalau dulu katanya berapa tim dari luar berarti udah harus Pemprov, tapi kalau sekarang katanya mau ada aturan baru di atas 10 tim atau 15 tim baru harus Pemprov. Jadi ini sebenarnya sama kayak sanksi sejarahnya. Oke. Dulu hampir semua rekomendasi yang dibilangnya ini nasional atau apa, itu semuanya ke DPP semua. Langsung. Jadi DPP-nya juga setiap hari tuh harus ngecekin surat masuk, rekomendasi event. Padahal pas kita cek ke lapangan, sebenarnya itu tuh mungkin hanya dari 3 provinsi. Ibaratnya kalau bikin di Jakarta nih, mungkin hanya cuma dari Tangerang, Banten dan Jabar, itu sebenarnya 3 provinsi kan. Iya. Jadi mungkin sebenarnya itu cukup di antara mereka aja gitu. Nah, akhirnya sama Mas Azrul kemarin karena Waketum bidang kompetisinya sudah disepakati dasar-dasarnya lah yang tadi, yang kalau memang dianggap rekomendasi DPP itu kalau 10 provinsi pesertanya. Oke. Gitu. Tuh, ini jadi satu informasi baru nih. Iya. Di atas 10 provinsi ya bukan kota nih. Yes. Di atas 10 provinsi baru deh urusannya ke DPP rekomendasinya. Sekarang baru ada 3 provinsi aja semua ke DPP. Jadi kompetisinya tiap minggu. Nah iya. PR-nya banyak ya, numpuk. Jadi itu numpuk. Nah, kalau itu ini dari bidang SDM juga deh, karena kan balik lagi semuanya permasalahan ada di pelatih. SDM semua tuh pelatih, pemain, wasit, referee ya, kan dan lain-lain. Ya. Gitu. Katanya tadi sebelumnya Mas Bima bilang lagi menginventarisir segala macam aturan, segala macam gitu loh. Nah, ketika ini aturan sedang diinventarisir, lagi dipelajari, sedangkan ini kan berjalan terus ya kompetisinya, kasusnya bertambah terus dan sekarang laporan via sosial media tuh lebih kencang lagi, lebih cepat lagi. Kira-kira gimana nih tanggapannya? Iya, kalau buat saya pertama pusing. Jujur. Dari awal udah pusing. Kalau itu dari awal udah pusing. Baru pertama aja udah langsung. Ini kalau as temen ya, karena kita temen udah lama, as temen gitu. Lu sih masuk Perbasi. Tapi gini, kalau orang Perbasi, emang Perbasi butuh lu. Kalau mungkin saya bisa digantikan sama Ogi atau Kaujo. Jangan bawa-bawa. Kalau saya sih lihatnya apa ya? Ya memang sekarang ini speednya luar biasa. Kita dapat info tuh bukan dari media, bukan dari panitia mungkin, tapi dari sosial media. Sosial media emak-emak, sosial media betul. Orang tua atau klub banyak lah gitu. Jadi ini pertama selalu yang kita lakukan itu pasti kita cek dulu ini kejadiannya di mana, kompetisi apa, karena dan kapan itu paling penting. Jangan sampai video-video udah lama kan. Udah lama. Iya, nah itu apalagi sekarang ini, maksudnya bulan-bulan ini yang mana banyak nih kompetisi antar klub, KU. Iya, bukan diadakan oleh Pengprovnya, tapi diadakan oleh klub. Iya. Yang mana klub-klub sekarang ini udah luar biasa loh. Udah datengin tim luar negeri juga gitu loh. Untuk KU ini datengin tim luar negeri. Nah ini yang jadi kita harus hati-hati, harus cek. Ada tim luar negerinya atau enggak, ada pesertanya siapa aja yang tadi Mas Dima bilang. Jadi ya itu sih yang kita mau tahu dari sana. Kalau memang sanksi itu harus dari kita DPP, ya kita akan jalanin. Contoh Kejurnas itu ranahnya DPP. Oke. Jadi kemarin saya juga udah menandatangani memo dari SDM tentang yang kejadian drama itulah. Iya, masukin bola sendiri. Iya. Jadi udah ada memo, nanti memonya apa nanti biar inilah. Iya. Hasilnya kita lihat. Jadi itu ya Top, sorry kalau ngomongin memo, waktu itu karena kebetulan gue di Surabaya ngobrol sama Yonda. Jadi penyelenggara sudah memberikan sanksi. Betul. Nah ini sekarang ada memo dalam arti kata bisa aja sanksinya sama atau bertambah atau apa itu ada dari Perbasi. Betul. Tapi nanti aja tinggal nunggu karena kan
lagi proses ya. Betul. Gitu. Nah, lalu ada lagi contoh yang kejadian yang viral banget tuh yang 3x3. Tax-free. Setelah kita cek ternyata itu bisa dibilang itu lebih ke daerah. Gitu. Oke, Jadi, sebenarnya bukan DP. Walaupun viralnya gila-gilaan, tapi Iya. ini sebenarnya bukan ranahnya DPP. Ranahnya betul, daerah. betul. Jadi walaupun lu mention ke Budi Jiwandono, lu mention ke Perbasi Ina, kan Bapak pernah ngalamin ya mention ke presiden. Dulu ke siapa? ada semua. Masuk saya. Oke, iya. Langsung Tapi ini ini. ternyata Dark jokes, dark jokes. hanya DPD atau DPC. Dia Iya. Pemkot yang mengeluarkan Oh, rekomendasi. Iya, Oh, betul. jadi si 3x3 ini sebenarnya yang mengeluarkan rekomendasi hanya kota. Kota setahu saya. Oke. Nah, Karena itu pertandingan antar. ada ini ke apa ya? Kekhawatiran ketika misalnya apa yang aturan yang kota berikan itu tidak terlalu kuat untuk bisa memberikan punishment terhadap misalnya kejadiannya si 3x3 gitu. Pandangan dari DPP sendiri gimana nih? Jadi mungkin aku nambahin sedikit. Salah satunya itu tadi pasti kita punya concern juga di situ. Takutnya ini udah ada kejadian 2 kali juga. Iya. Selain yang 3x3 ini sempat ada yang kasus pelatih itu kalau nggak salah. Iya. Yang dia kena sanksi di Oh iya. di Di Jogja atau di mana? di Jogja. Tapi dia masih jadi base coach tuh di Cirebon Cirebon, kalau nggak ya. salah. Iya. Nah, jadi salah satu yang di PO kita masukkan itu adalah bahwa di setiap sanksi yang dikeluarkan oleh panitia atau sebenarnya Perbasi yang mengeluarkan rekomendasi itu harus memberikan tembusan ke 1 tingkat di atasnya. Nah, nanti 1 tingkat di atasnya itu berkewajiban mengedarkan. Nah, lebih sophisticated lagi nih sebenarnya DPP dari bidang organisasi lagi nyiapin platform lah kayak website platform gitu, web based. Jadi nantinya semua itu akan masuk di situ dan otomatis teredarkan langsung gitu. Akhirnya kita ngomong lagi bisa masalah database. Betul. Database, betul. Karena Database. itu sanksi-sanksi yang sekarang kan scattered nih. Iya. Masing-masing mengeluarkan sanksi. Iya. Iya. Nah, itu pada akhirnya kan nggak adil juga kalau kayak tadi. Kena sanksi di Jogja, tiba-tiba di Jawa Barat masih bisa main di Cirebon. Iya. Nah, ini yang kedepannya sebenarnya sebenarnya tidak hanya dengan tembusan, tapi kayak ya tadi Kak Ogi bilang, Iya. 1 tingkat di atasnya itu tadi bisa memperingan dengan banding itu, bisa memperkuat putusan atau bisa sekedar hanya mengedarkan Hanya aja sama gitu, aja. menginformasikan sama, Menginformasikan. tapi karena kan terakhir tuh sanksinya jelas yang 3x3 kalau nggak salah ya, Iya. bahwa sanksi ini berlaku hanya di wilayah Iya. Perbasi Iya. tersebut gitu. Iya. Nah ini kan sebenarnya bisa bahaya juga gitu Iya, loh. iya, iya. Kalau ya udah pemain Yang ini lain berarti kita tahu. minggu depan masih bisa main di Ada daerah lain. celahnya nih ya. Iya, itu. Oke. Nah ini yang kita mau lengkapin di peraturan organisasi berbasis. Iya, ini justru yang menariknya. Artinya gini, pokoknya yang bisa memberikan sanksi adalah yang memberikan rekomendasi. Itu dulu Betul, ya. sanksi betul, pertama. betul. Iya. Tapi setelah itu, apakah si pemberi rekomendasi anggaplah dia DPC atau DPD gitu. DPC itu Pengkot ya, DPD itu adalah Pengprov. Boleh meminta apa top namanya? Misalnya dia mau coba ke atas karena nggak cuma di wilayah tersebut. Karena kan benar kalau DPC dia hanya bisa menghukumi di wilayah dia. Iya. Tapi kalau dia merasa bahwa ini cukup berat, dia boleh nggak minta Ya. rekomendasi kali ke atasan, ke Ke Pemprov tingkat atau di ke atasnya. tingkat di atasnya untuk kayaknya gue mau gede ini karena dia nggak Supaya dihukum nasional gitu ya. dihukumnya lebih nasional atau dihukumnya ke provinsi gitu. Mungkin Bisa nggak tuh? Memungkinkan aja sih. Memungkinkan aja asal komunikasinya jelas. Karena banyak kali kejadian komunikasi itu nggak jelas. Iya. Gitu. Jadi kita ini juga ada satu contoh kasus di mana dari Pemprov Iya. atau DPD Iya. memberikan sanksi ke misalnya perangkat pertandingan Iya. wasit gitu ya. Tapi nggak ada info ke kita. Sedangkan mereka udah level nasional. Misalnya gitu ya. Iya. Terus kita panggil DPD-nya kaget. Loh kok dipanggil? Ya kita nggak ada info. Padahal lu menyiapkan dia di event betul. lain, ada acara Tapi lain. itulah pentingnya yang tadi Ogi bilang juga tentang database. Kalau database kita udah rampung, udah baik, itu alangkah lebih mudah, sangat mudah untuk misalnya ada input nih.
ada input, oke, ini ada sanksi. Itu tuh udah nasional, udah Iya. datang semua datanya gitu. Iya Kalau sih. itu ada sanksi. Notisnya. Jadi Oke. jadi nggak cuma yang gini loh. Ini kita ngomong yang viral loh ya. Kejadian-kejadian yang Yang nggak viral melanggar, banyak, yang nggak viral melanggar, juga banyak. tidak Iya. viral, Iya. itu pun banyak. Banyak. Tapi juga itu harus tercatat. Jangan sampai contoh ini yang paling simpel deh. Anak mukul, misalnya pemain Iya. mukul, Hmm. nggak sampai viral, Iya. tapi kena hukuman sama DPC-nya. Tapi kalau tidak tersampaikan, dia bisa main di mana-mana. Betul. Jadi hitungannya Gi, mungkin harus tercatat dan terlaporkan ya. Jadi Iya. terinformasikan gitu ya Betul. kayaknya. Kendala juga dengan banyak juga di daerah yang Iya. nggak kelihatan ya. Maksudnya Iya. kalau Jawa ya udah Oke. inilah yang seperti Kalimantan, Sulawesi Iya. itu tuh kita lebih nggak kelihatan lagi tidak, gitu. lebih tidak dapat informasi Betul. lagi. Dan nah kalau misalnya dari beberapa kejadian yang kita lihat dan viral, kita ngomong yang viral dulu ya. Kalau melihat kinerja dari para perangkat pertandingan sendiri, ada penilaian kayak gimana nih? Kalau Sampai saat ini. kalau saya yang ke Jurnas ya, yang ke Jurnas karena ini kan tanah saya di Jurnas. Iya. Iya. Yang ke Jurnas bagus. Oh, Oke. saya kasih bonus itu. Oh, Udah dikirim bonusnya. Udah dikirim bonusnya ya. Iya, iya, Karena iya. saya sendiri kaget. Ya. Dan saya mengakui saya salah pada saat saya pada saat kejadian itu saya tuh langsung bilang kenapa dianulir ya. Oke. Jadi kan disuruh masukin Ya. sama pelatihnya, Ya. terus dianulir. Ya. Saya tuh juga nggak aware kalau ternyata memang aturan FIBA itu wasit boleh menganulir jika itu dinilai udah nggak make sense. Oke. Jadi contoh masukin ke ya itulah Nggak contohnya sendiri itu kan ya, benar-benar nggak make sense kan. Jadi ya dan keputusan itu diambil oleh wasit cepat. Cepat. Berarti dia ngerti, ya. iya paham dan tegas. Nah itu patut diapresiasi. Iya. Oke. Jadi 3 orang wasit itu udah dapat Mantap. satu bonus lah dari saya. Suatu Batu, Suatu baru. Iya, itu suatu baru. Cuma masih kita kali ya. Gue juga perlu yang gitu-gitu. Batu. Gitu ya. Yang silver gitu ya. Ya, tapi ya jadi yang paling Iya. menarik adalah yang sebenarnya balik lagi yang bisa memberikan biar cadangannya semua tahu tidak semuanya DPP, tidak semuanya yang viral juga itu harus DPP, tapi emang DPP alangkah baiknya emang mengetahui. Tapi yang emang yang memberikan sanksi itu bisa yang memberikan rekomendasi itu loh. Iya. Ya, jadi terakhir contoh kayak yang 3x3 kemarin katanya DPC-nya sudah mengumumkan 5 tahun, berapa tahun, tapi naik ke DPD katanya jadi 5 tahun. Tapi gue nggak tahu itu rekomendasinya siapa tuh, rekomendasinya hanya DPC. Kalau DPC berarti hanya DPC, tapi DPD harus dikasih tahu ya emang ya, harus diinformasikan Iya. hal-hal yang seperti Ada itu. tembusan lah minimal di suratnya gitu yang Oke. beneran terkirim gitu dan Iya. kita terima supaya jadi arsip dan ya bisa notifikasi ke daerah lain. Gitu, Oke, supaya nggak- kita tahu bahwa sebenarnya ada birokrasi ya, ada ini ranahnya siapa, ranah siapa. Tapi kan tadi dari obrolan kita tadi bahwa sedang disempurnakan Ya, semua iya. sistemnya. Tapi yang laporan-laporan dari bawah ini sementara ini masih Banyak menyerang atau? ke atas nggak? Maksudnya kebaca nggak semuanya tuh laporan emak-emak tadi dan lain-lain gitu. Jadi obrolan nggak di Kayaknya atas. kalau itu karena kita suka komunikasi ya, tapi Iya. walaupun tidak terlalu sering, tapi laporannya dari gue ya, Tom. Ini Kalau mamanya. Mama. Kalau Lu enggak ya mamanya. memang, tapi kan karena kita jujur pemain cadangan banyak dapat informasi. Iya. Tapi gini, betul. tapi jujur, semua yang suka mention kita, jujur nggak semua kita bahas. Betul. Karena gini, kalau mau kita bahas, tujuannya untuk apa? Kalau tidak dapat solusinya. Iya. Karena, Kak, lihat nih Kak, video ini Kak. Lihat ini tuh udah nggak bener nih Kak, udah. Nggak semua kita bahas. Karena Betul. ada kejadian di kota lain, di daerah lain yang mungkin seperti itu. Mau kita viralin terus, mendingan kita nanti kita bahas sama-sama Iya, bahwa, oh ini pentingnya penataran wasit. Iya. Oh ini pentingnya edukasi untuk para orang tua. Mendingan kita langsung ke arah Termasuk situnya. ke penyelenggaraan. Iya. Yang pasti sih kalau Iya. setauku memang Badan Etik dan Disiplin DPP Bekasi sangat sibuk atas laporan-laporan tersebut. Gitu. Sampai saat ini. Sangat sibuk. Iya, Sangat sibuk. Bang Prince sangat sibuk. Sangat sibuk. Itu badan salah satu yang tersibuk itu. Iya. Kaget sih dia sih. Kaget. Dia di luar.
Dia pikir oh enggak, Bukan di basket kan? santai-santai lah basket mah gitu. Ternyata. Berarti emang harus dibantu juga sama kita-kita semua yang ada di basket ini, mau sebagai klub atau pelatih atau orang tua atau bahkan pemain ya. Kita juga sudah mulai mengerti aturan basket, sportivitas itu seperti apa, Ya. supaya menghindari atau mengurangi hal-hal yang tidak benar. Ya. Apalagi kalau sudah di tahap sebagai pelatih, jadilah pelatih, jadilah guru yang baik, berikan contoh ke Yes. para anak-anak Anak didik. didiknya dengan Iya, baik. Itu sih supaya tidak ada kejadian-kejadian lagi yang Betul. walaupun bukan artinya tidak mungkin ada kejadian, itu Iya. bisa aja ada, tapi paling tidak sedang dirapikan sama teman-teman dari DPP supaya nanti aturan lebih jelas, database kalau bisa lebih cepat lagi nanti juga akan lebih mudah pastinya. Ya. Gitu ya. Jadi koordinasi itu juga dapat gitu loh. Betul. Iya, iya, iya. Perwasitan gimana sekarang kabarnya? Perwasitannya begitu. Ya. Belum mau naturalisasi kan? Wasit naturalisasi. Wah. Karena gini, Wasit. ini kalau ngomong sama Junas ya, cuman gue jujur melihat IBL waktu playoff, Heeh. gue menikmati dengan wasit asing. Jadi artinya Bukan, apa? Artinya apa? wasit kita perlu banyak belajar, perlu banyak ilmu lagi dan pengalaman. Iya. Itu Iya, aja sih. iya, Sama mental. Nah, itu lebih mental. penting. Itu lebih Karena penting. gue lihat ya, emang dia tidak melakukan kesalahan, mereka melakukan kesalahan juga kok yang asing. Tapi Iya. bagaimana dia bisa menjelaskan, Lebih bagaimana dia lebih tegas. Tegas. Gua Betul, betul. Dalam arti mungkin dia juga, "Oh, ini gue rada miss nih." Tapi enggak, gue gini. Tapi dia jadi belajar, tapi gitu loh. Iya, 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 iya. Tapi pertanyaan maaf ya, emang bisa ya wasit naturalisasi ya? Ya kalau wasit asing udah tinggal di sini 5 tahun kan otomatis. Iya, Itu kan peraturan Kumham, Oh, bukan iya. peraturan atlet. Sama kan juga Peraturan kita suka Menko. bilang juga, mungkin juga dari orang-orang yang basket ya, nggak semua jadi pemain basket profesional. Siapa tahu ada juga yang tertarik emang jadi wasit. Nanti kan kedepannya pasti sebagai wasit ini juga bisa hidup dengan Sejahtera. Kayak Jaren kan. Amin. Jaren kan bukan naturalisasi tapi dapat paspor Indonesia. kawin dia makanya. Iya, Kawin. nikah. Dan udah tinggal di atas 5 tahun. Kawin. Minggu depan aku kawin. Oh ya? Nggak tahu. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Ini Terima kasih. penjelasan Terima yang kasih. sebenarnya banyak ditanyakan, tapi kayaknya kita selalu bilang bahwa ada ada pihak yang lebih berhak untuk bisa menerangkan ya Gi ya. Iya. Nah ini mudah-mudahan cadangan harus cukup jelas bahwa sebenarnya memang ada ada susunannya tuh Iya. yang paling atas siapa bagiannya, dan mudah-mudahan ini makin jelas lagi. Tapi ini juga Iya. bukan berarti beliau-beliau ini nggak ada PR-nya banyak banget untuk menyempurnakan sistematikanya, komunikasinya. Kalau udah kayak gini sebenarnya DPP jangan dalam tanda kutip jangan terlalu panik kalau ada kejadian viral. Enggak. Sebenarnya simple. Kita nggak panik. Tapi Cuma jangan di forwardin terus aja. siapa sih yang suka forwardin? Emak-emak ya? Emak-emak. Nanti saya kasih nomornya Pak Fritz di forward ke Pak. Dia makin pusing. Nah itu yang jadi paling nggak udah tahu ya kalau ini emang yang memberikan rekomendasi kota ya kota yang nanti Iya, akan ini. Biarlah kota yang berkomunikasi dengan atasannya atau ke pusat. Yes. Tapi tidak semuanya harus pusat yang memberikan sanksinya. Oke. Gitu. Sekali lagi terima kasih Terima kasih. sudah hadir. Terima kasih. Mas Terima Iqbal, kasih Mas banyak. Iko, terima Terima kasih. kasih, makasih. Terima kasih. Mudah-mudahan makin jelas, Ya. dan itulah From the Bench kita hari ini. Thank you. Salah. Saya X3 itu ya. Ekstrim. Makasih reaksi selalu.